maka kami dengan kawan-kawan Komisi 5 berjuang di Badan Anggaran dan alhamdulillah sejak tahun 2020 kemarin Provinsi Sumatera Selatan sudah memberikan insentif untuk para Bapak Ibu guru honor se-Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini kita balik lagi tentunya dalam Cindi Podcast. Hari ini episode keempat. Tentunya kita bakal menarik dan juga ngenjuk ke informasi dan juga ilmu tentunya sesuai dengan narasumber yang ada. Tentunya setiap episode kita datang dengan narasumber yang berbeda-beda, dengan tema yang berbeda-beda juga pemirsa. Hari ini kita balik lagi dengan tema bakal membahas tentang kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan. Ini sudah dengan wong yang paling pas karena kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Saiful Padli. Boleh tepuk tangan yang mulia. Wah. Jadi Pak, hari ini kita pakai tanja. Siap. Sesuai dengan latar di belakang. Nah, jadi pemirsa, kami ini menyesuaikan latar. Kalau memang di belakang ini Ampera, kita pakai tanja. Ya, tapi jangan tak tahu pemirsa, ini minjem juga. Jadi ya tentunya hari ini Pak Saiful alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Cik Fikri. Ini luar tetap biasa. Semangat sehat. Semangat sehat terus tentunya, walaupun pemirsa juga tahu Pak Saiful Padli ini di Instagram dan juga sosial media lainnya sangat-sangat aktif terkait juga pokoknya segala permasalahan terutama di bidang kesejahteraan rakyat. Ini cepetnya responnya luar biasa. Hari ini tentunya kita pengen tahu karena ini juga Pak Saiful kita tahu yang namanya Covid ini pacak dikata ke kesejahteraan ini lagi roboh kan loh Pak. Ya. Iya, termasuklah Fikri nih Pak. Nak dikata kesejahteraan pecahnya yang namanya job ini job itu urung galo. Yang laku sekarang nyual masker tuh lah. Tapi ngomong-ngomong untuk itu Pak Saiful, tentang kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, ini tanggapan ataupun pandangan dari Pak Saiful Dewe pecah mana ini Pak? Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Baik Cik Fikri dan rekan-rekan sekalian ya, Sumatera Selatan ini ada lebih kurang 8,6 juta penduduk. Dan hari ini menurut data BPS tahun 2020 kemarin, ya ternyata penduduk miskin kita ini 12,98%. Termasuk aku itu Pak. Itu ya. Karena benar. Nah, dari 12,98% se-Sumsel itu, artinya kalau 8,6 juta dikali 12,98 sekitar 1,1 juta jiwa itu paling besar ada di Kota Palembang. Paling besar di Kota Palembang. Paling besar di Kota Palembang. Artinya 17 kabupaten kota Palembang menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Karena jumlah penduduk Palembang yang paling tinggi juga, dan masyarakat Sumatera Selatan ini numpuknya banyak di Kota Palembang ini sebagai ibu kota provinsi. Itu Cik Fikri. Palembang peringkat 1. Betul. Inilah peringkat 1 yang tidak usah kita tepuk tangan nih Pak. Tentunya juga ini sudah sesuai dengan data yang valid ya Pak yang sudah disampaikan sama Pak Saiful Padli. Tapi sebenarnya Pak, Palembang jadi kota pertama ini dengan peringkat dengan angka termiskin ini karena pandemi Covid atau sebelum Covid memang sudah ini juga Pak Saiful? Jadi kalau data BPS itu sebetulnya tahun 2020 Cik Fikri. Iya. Nah, artinya surveinya ini di tahun sebelumnya. Sebelum Covid, data kita sudah tinggi tingkat kemiskinannya. Nah, ditambah dengan adanya Covid, ya kan, kita tidak hanya terdampak secara ekonomi, ya kan, banyak juga terpapar secara ekonomi. Inilah yang menyebabkan terjadinya misbar. Misbar itu apa? Miskin baru. Mismo nih. Miskin lama. Miskin lama. Nah, misbar inilah yang kemudian membuat jumlah tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan ini semakin tinggi, dan ibu kota Palembang tadi dia sebagai jumlah penduduk yang paling besar, dia menduduki tingkat pertama tadi, Cik Fikri. Baik, dan juga tentunya pemirsa kalau kita ngomongin tentang kemiskinan ini juga belarinya pasti ke tentang kesejahteraan ini kan Pak. Betul. Termasuk ini di Komisi 5 ini juga bidang kesehatan dan juga pendidikan ini dua sektor yang tentunya paling terdampak.
Karena pacak dikato ke ini Komisi 5 nih yang ngurusi uang dari ke dia lahir sampai ke dia mati, bener Pak ya? Benar. Tapi dari beberapa sektor itu tadi Pak, dari Komisi 5 dewe ini permasalahan yang paling banyak, yang paling sekarang ini lagi digasak ke, paling lagi digencar ke, ini di bidang apa ini Pak? Pendidikan kah, kesehatan kah, apa ini Pak yang paling banyak terkena dampak di masa pandemi Covid ini? Baik. Di Undang-Undang Cek Fikri, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional, disyaratkan di dalam undang-undang tersebut bahwa dalam menyusun APBD itu harus dianggarkan lebih kurang 20% anggaran dari APBD. Nah, artinya dalam sektor pendidikan, ya kan, Sumatera Selatan dari APBD yang 10 triliunan ini 20%-nya harus di bidang pendidikan. Nah, di bidang kesehatan, undang-undang tentang kesehatan itu Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini di dalam APBD itu diharuskan alokasinya sebesar 10%. Nah, permasalahan Sumatera Selatan hari ini tidak hanya di pendidikan, kesehatan, ya kan, begitu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tadi. Kalau kita ngomong soal kesehatan misalnya, baru-baru ini Kementerian Sosial baru mencoret 345.000 data penerima bantuan iuran, kita nyebutnya BPJS gratis. Sumatera Selatan, jadi dari jumlah penduduk yang harusnya mendapatkan BPJS gratis ini 345.000 sudah dicoret. Nah, ini juga menjadi PR. Itu khusus di Sumatera Selatan Pak? Di Sumatera Selatan 345.000. Jadi kuota BPJS gratis di Sumatera Selatan itu ada sekitar 2,7 juta jiwa, dan yang kita baru mendapatkan evaluasi, ya istilahnya diverifikasi data 345.000 harus hilang. Nah, itu di bidang kesehatan. Belum kita ngomong tadi soal di bidang pendidikan. Jadi memang banyak hal yang masih menjadi PR kita. Apalagi dalam kondisi kita masih saat ini dihantui ya oleh virus COVID-19 begitu. Kalau kemarin permasalahan kita satunya adalah sistem pembelajaran daring begitu. Ya, dalam pembelajaran daring ini tidak semua daerah yang mempunyai sinyal lancar. Tidak setiap siswa punya kuota. Itu Cek Fikri. Cek Fikri punya kuota tak? Baru habis. Baru habis. Nah, artinya ini adalah sekelumit permasalahan di dalam pandemi yang terjadi hari ini. Nah, ini kalau kita ngomongin soal pendidikan dan kesehatan seperti itu Cek Fikri. Baik, jadi pemirsa juga sudah tahu bahwa Doiko ini kan yang paling terkena dampak Pak sekarang ini di tengah pandemi Covid, termasuk tentang pendidikan dan juga kesehatan. Kalau kita bergeser ke masalah penanganan, ini apa Pak yang dilakukan sama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terkhususnya Komisi 5 dalam yang tadinya Palembang menduduki peringkat pertama tentang kemiskinan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini apa yang dilakukan sama pihak DPRD Pak? Baik, jadi alhamdulillah kami di Komisi 5 Cek Fikri, terutama dalam sektor pendidikan, sejak tahun 2020, jadi sebelumnya kami sering kunjungan ke daerah-daerah. Nah, ketika kunjungan ke daerah itu selalu kita mendapatkan aduan dari masyarakat, terutama ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi itu adalah SMA dan SMK. Jadi curahan hati dari para guru honor kita yang bergaji 300.000 sebulan dan mereka digajinya 3 bulan sekali, ini cukup menjadi miris bagi kami. Ketika kami hadir selalu dicurhatin soal gaji yang tidak menurut kami tidak manusiawi dengan apa yang mereka lakukan untuk pendidikan. Maka kami dengan kawan-kawan Komisi 5 berjuang di Badan Anggaran, dan alhamdulillah sejak tahun 2020 kemarin Provinsi Sumatera Selatan sudah memberikan insentif untuk para Bapak Ibu guru honor se-Sumatera Selatan. Itu kalau Fikri tidak salah membaca jumlahnya ada 90 ribuan Pak. 9.000 Cek Fikri. 9.000. Jadi guru honor di Sumatera Selatan ini ada lebih kurang 11.500, dan yang mendapatkan insentif guru honor ini sekitar 9.000-an guru honor. Baik guru, tenaga administrasi sekolah, dan operator. Itu. Nah, ini kepedulian dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Artinya alokasi dari APBD
lebih kurang 21 miliar tahun 2021 untuk insentif guru honor ini. Dan di 2022 ini kembali kita menganggarkan ada kenaikan Cek Pik. Ya, kalau kemarin 21, tahun 2022 ini dia 25 miliar. Nah, ini artinya perjuangan dari kawan-kawan juga di Komisi 5, perjuangan kawan-kawan di DPRD Sumsel, terutama di Banggar untuk memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan, terutama Bapak Ibu guru honor kita di Sumatera Selatan. Luar biasa. Ini memang sebelumnya belum pernah Pak ya? Ya, untuk masalah insentif guru honor ini. Sejak peralihan Undang-Undang 23 2014 tentang sistem pemerintahan daerah, kewenangan SMA SMK kembali ke provinsi itu tidak pernah diberikan insentif para Bapak Ibu guru honor SMA SMK ini. Nah, alhamdulillah tahun 2020 ini baru pertama kali diberikan insentif untuk guru honor se-Sumatera Selatan. Ini gara-gara apa Pak? Memang sudah dirancangkan oleh DPRD atau gara-gara pandemi Covid lalu ada pos untuk insentif ini tadi Pak? Sebetulnya sebelum pandemi Covid ini sudah kita berjuang di Banggar Komisi 5 ya. Saya dengan teman-teman sangat getol, kita mendatangi Kementerian Pendidikan, kita mendatangi daerah-daerah yang sudah menerapkan aturan itu. Karena selama ini Pemprov masih berpatokan belum adanya landasan hukum, dasar hukumnya. Nah, setelah kami konsultasi ke Kementerian Pendidikan, ke Kementerian Dalam Negeri, dan kita berkunjung ke daerah-daerah yang sudah menerapkan insentif guru honor, ternyata tidak melanggar aturan dan alhamdulillah bisa diterapkan di Sumatera Selatan, Cek Fikri, seperti itu. Luar biasa. Jadi itu tadi kawan-kawan yang ada di rumah, siko angin seger lah yang kita dengar juga untuk para guru-guru honor yang ada di Sumatera Selatan yang tahun ini itu mendapatkan insentif sebanyak 9.000 won Pak. Betul. Ini untuk di tahun 2022 KG ini Betul. bakal ada peningkatan, diperbanyak lagi atau cak mana ini Pak rencana? Anggarannya naik Cek Fikri. Jadi tadi 21 miliar tahun 2021, alhamdulillah tahun 2022 ini naik menjadi 25 miliar. Artinya skemanya kita serahkan kepada Dinas Pendidikan apakah jumlah guru honornya yang ditambah atau besaran nilainya yang ditambahkan gitu. Nah, ini masih disusun skemanya. Oh, itu masih disusun Pak. Betul. Baik, luar biasa. Tentunya juga ini pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, ini tentunya Pak, kalau kita ngomong tentang kesejahteraan masyarakat, bukan cuma guru, tapi tentunya juga sampai sekarang termasuk siswa dan juga mahasiswa ini juga banyak yang terkena dampak. Ini juga termasuk kemarin ini Pak, banyak mahasiswa yang ngerasa UKT masih bayar full. Betul. Padahal sekolahnya tetap di rumah kebae mak itu. Nah, seluruh kegiatan online bae, tapi bayar tuh tidak ada potongan. Baik itu SMA pun yang masih berstatus unggulan ini banyak masih membayar full. Padahal ya kalau pacak duit itu nak pakai beli kuota. Laptop nih kalau pacak lah diganti, Pak. Banyak phone yang ladak pacak terpencet lagi kan mak itu. Nah, ini cak apa Pak menanggapi tentang laporan-laporan keluhan dari siswa-siswi termasuk mahasiswa-mahasiswi yang kemarin ngomong bahwa ayolah Pak online, bayaran masih full. Nah, mana kira-kira nih Pak? Iya, jadi kalau sekali lagi kewenangan provinsi adalah SMA SMK ya. Tapi juga dari APBD tahun 2020 ada bantuan untuk mahasiswa yang terdampak COVID, terdampak ekonomi. Jadi kalau tidak salah tahun 2020 dulu satu mahasiswa itu 1 juta rupiah. Ya tahun 2020 mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap pelajar mahasiswa yang terdampak pandemi seperti Cek Fikri. Dan juga Pak, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada program internet desa katanya Pak. Nah, sejauh ini pecah mana ini Pak untuk internet desa ini dewe? Ya, jadi internet desa ini menurut hasil kunjungan kami keliling daerah, ternyata masih banyak daerah itu yang masih kesulitan ya dalam belajar daring, ya kan, bahkan sampai harus naik-naik pohon Cek Fikri untuk nyari sinyal. Nah, datanya dapat blimbing. Untung nggak timpo duren. Jadi artinya saya kira belum merata internet desa ini ya sampai ke daerah-daerah. Belum merata. Tapi ini bakal jadi ini juga Pak, bakal jadi salah sektor yang bakal dikembangkan juga ini oleh DPRD. Iya. Kalau kami di Komisi 5 belum ada pembicaraan ke arah situ karena ini lebih kepada Kominfo nantinya ya. Oh, kayak itu. Karena kita kan Komisi 5 itu pendidikannya itu menerima hasil dari sistem yang dibuat begitu. Nah, termasuk misalnya ada beberapa daerah kabupaten kota yang
tidak punya listrik, Cek Fikri. Jadi mereka masih menggunakan lampu apa serongkeng model itu ya. Jangan kena internet. Iya. Ya, listrik pun masih belum ada itu. Nah, ini bisa ada kita temukan di daerah-daerah tertentu seperti Tentang itu. listrik ini masuk di Komisi 5 juga atau tidak ini, Bukan, Pak Saiful? bukan. Jadi kita di Komisi 5 itu bagian kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, sosial. Jadi kalau listrik ya itu biasanya komisi lain ya yang apa namanya konsen ke situ. Baik, juga ini tentunya Pak Saiful bukan cuma masalah UKT baik, tapi juga ini pecahnya karena pandemi COVID-19 yang ada di Kota Palembang ini sudah melandai. Ini sudah banyak kegiatan juga yang sudah dilaksanakan secara offline lagi. Ini juga Palembang lagi angkat-angkatnya lagi ada salah satu kasus yang sudah diangkat sampai nasional ini Pak, tentang pelecehan mahasiswa yang tentunya kita tahu di salah satu universitas yang ada di Sumatera Selatan yang kemarin sudah cepat direspon. Ini luar biasa sama Pak Saiful Fadli. Siap. Beritanya langsung naik. Nah, ini kelanjutannya pecah mana ini Pak Saiful? Jadi terkait dengan hal tersebut, Cek Fikri ya, saya sebagai salah satu alumni ya dari kampus, tentu ini menjadi prihatin atas ulah oknum ya, minta maaf oknum yang merusak nama baik kampus. Nah, kami mendapatkan laporan di DPRD itu, laporan dari mahasiswa dan bahkan korbannya langsung datang ke DPRD meminta advokasi dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah langsung direspon ya, baik langsung oleh Ketua DPRD menelpon dari Polda sehingga kasus ini diproses seperti itu. Nah, untuk menindaklanjutinya kami Komisi 5 beserta pimpinan DPR insya Allah dalam waktu dekat besok hari Senin ya, mudah-mudahan kami memanggil pihak rektor ya untuk meminta keterangan terkait dengan permasalahan yang ada di kampus seperti itu. Jadi jangan sampai permasalahan ini berlarut sehingga kita meninggalkan PR bagaimana mahasiswanya, bagaimana kampusnya ke depan seperti itu. Jadi kita ingin memisahkan bahwa ini adalah permasalahan oknum ya, bukan permasalahan dari kampus. Itu Cek Fikri. Baik, ini kan tadi yang dilakukan oleh DPRD untuk terhadap pihak rektoratnya Pak. Kalau untuk mahasiswa yang menjadi korban, ini ada bantuan apa Pak? Mungkin ketika beliau mengalami trauma dan juga untuk pengobatan dan lain-lain sebagainya, apakah ini juga ada bantuan dari DPRD ini Pak? Baik, kemarin ada konferensi pers dari IKA alumni ya. Jadi memang ada pendampingan advokasi untuk para korban insya Allah. Nah, yang kami lakukan untuk meminta keterangan dari pihak rektorat, dari pihak BEM, dari korban ini bagian dari kami peduli dan ingin mengadvokasi para korban ini. Tujuan kita apa? Ke depan agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini ya di bumi Surujaya kita ini, ya kan? Sehingga apa namanya, para oknum ini ya mendapatkan ganjaran yang setimpal begitu. Ya, sehingga kita tidak ingin lagi ke depan terulang lagi hal-hal yang seperti ini, Cak Fikri. Ya, insya Allah kami di apa namanya DPRD Provinsi Sumatera Selatan, apalagi yang membidangi masalah pendidikan, kita akan sangat konsen dengan permasalahan ini. Kita akan mengadvokasi dan insya Allah tidak hanya kami di Komisi 5, tapi pimpinan DPRD juga menaruh perhatian terkait dengan apa yang dialami oleh para mahasiswa yang ada di kampus. Baik, itulah tadi tentunya pernyataan dari Pak Saiful. Tentunya kita sama-sama berharap dan berdoa sama-sama Pak, semoga masalah ini cepat tuntas, mangko kepercayaan dari masyarakat ini pecah balik lagi pecah dulu. Kita bakal berikut ini Pak juga karena ada beberapa pertanyaan juga terkait bakal ada SDGs tahun 2045. Nah, mungkin Pak dijelaskan dulu Pak, apa dia Pak ini Pak? Kalau pikir nyari-nyari sudah SDGs ini Sustainable Development Goals katanya tahun 2045. Nah, ada apa Pak tahun 2045 nih kayak Pak? Ya, jadi begini, apa namanya, kita ini kan di provinsi ini ada yang namanya visi misi dari gubernur. Nah, implementasi dari visi misi gubernur itu adalah di RPJMD, ya, RPJMD selama 5 tahun. Nah, di RPJMD 5 tahunan ini, Cek Fikri, ya, tentu apa namanya, kami di DPRD mengawal program-program dari Gubernur Sumatera Selatan. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya target ya dari apa namanya
SDGs tadi ya. Mm-mm. Ini saya kira implementasi untuk di Sumatera Selatan, misalnya di tahun ketiga sekarang di RPJMD kita bicara tentang kemiskinan misalnya, Cek Fikri, bicara tentang kemiskinan. Nah, ternyata dari target di tahun ketiga Sumatera Selatan harus single digit seperti itu. Ternyata kemiskinan kita masih 12,98%. Nah, tentu ini menjadi PR ya bagi kami di DPRD, bagaimana kita bersama-sama mengingatkan pihak eksekutif ya untuk fokus dengan RPJMD-nya. Nah, kalau terkait dengan hal yang tadi, tentu ini masih menjadi target secara nasional begitu ya. Nah, kami kalau kita bicara tentang Sumatera Selatan ya, kita bicara tentang bagaimana target yang harus kita kejar seperti itu. Hari ini ya kita mempunyai PR untuk menuju 2020 sampai dengan 2035 itu sebagai bonus demografi ya. Nah, bagaimana kemudian kita mensinkronkan ya target SDGs 2045 dengan bonus demografi yang akan kita dapatkan di Sumatera Selatan seperti itu. Nah, ini tentu tidak hanya peran dari DPRD, pemerintah, tapi juga dari masyarakat, Cek Fikri, yang harus bersama-sama. Baik, dan juga tentunya Pak, kalau kita membahas tentang beberapa sektor tadi, kita pacak balik lagi ini tentang membahas tentang pendidikan dan juga kesehatan yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena kita tahu pemirsa bukan cuman membuat program kerja baik, tapi tentunya juga DPRD ini punya fungsi pengawasan terhadap dinas-dinas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Kalau ngomong-ngomong tentang pengawasan ini Pak, cak mana Pak dalam pengawasan DPRD selama ini, kita kupas siko-siko di dunia pendidikan terlebih dahulu. Ini cak mana Pak untuk sekolah-sekolah itu yang ada mulai dari tingkat SMA dan yang ada di Sumatera Selatan ini, termasuk swasta juga mungkin jadi pengawasan juga apa itu Pak? Jadi di Sumatera Selatan kita mempunyai program sekolah gratis namanya PSG. Ini Perda nomor 3 tahun 2009. Kewajiban dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah di dalam fungsi penganggaran dan pengawasannya ya, kami di DPRD adalah menganggarkan PSG tadi, ya kan. Tahun 2022 ini lebih kurang ada 100 miliar lebih untuk program program sekolah gratis tadi. Jadi Cek Fikri, sekolah ini satu siswa mendapatkan dari APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk siswa SMA SMK itu 700.000 per siswa per anak setiap tahun. 700.000 itu. Ya betul. Nah, ini diterima seluruh SMA SMK se-Sumatera Selatan. Itu bantuan itu diinjuk ke untuk yang berprestasi atau untuk yang kurang mampu atau menyeluruh? Bukan, itu adalah bantuan dari pemerintah provinsi ya terkait dengan program sekolah gratis. Jadi ini diberikan seluruh siswa. Seluruh siswa. Tapi bukan ke siswanya, tapi ke sekolahnya. Misalnya suatu sekolah ada siswanya 100 orang. Nah, 100 ini dikalikan dengan 700.000 tadi. Nah, maka dia akan mendapatkan per tahun 700.000 dikali dengan 100 orang tadi. Nah, ini satu sekolah. Nah, kita ada lebih kurang hampir 400 SMA negeri ya di Sumatera Selatan ini. Coba dibayangkan. Anggaran 100 miliar lebih ini dialokasikan untuk SMA SMK se-Sumatera Selatan. Baik. Tapi ini Pak, untuk pemirsa yang ada di rumah banyak yang merasa kurang ngerasa ke ini Pak, apa yang diinjuk ke oleh program ini tadi. Apakah ini bentuk memang diinjuk ke untuk sekolah dalam bentuk fasilitas kah, ataukah ini sekolah pacak mencairkannya dalam bentuk duit lalu dibagi kepada para siswanya? Ini lebih ke arah mana ini Pak? Iya, jadi kalau salah satu fungsi pengawasan kami adalah mengawasi anggaran yang diinjuk tadi Cek Fikri. Nah, jangan sampai alokasi anggaran ini untuk sekolah ya, tapi dibuat untuk yang macam-macam seperti itu. Ini bukan untuk diuangkan ya, dibagi-bagi ke siswa, bukan. Tapi ini bagian dari support pemerintah provinsi agar siswa ini mendapat ringan ya biaya sekolahnya. Jadi misalnya tidak ada lagi namanya SPP
Iya. Nah, ini pengganti SPP. Jadi siswa ini gratis SPP-nya. Ya, kecuali swasta. Swasta masih ada biasanya. Karena swasta itu yayasan. Yang kedua, pembangunan sekolah. Iya. Jadi sekolah dana BOS ini itu bisa dipakai untuk membangun sekolah. RKB ya, ruang kegiatan belajar misalnya. Ini boleh dibangun pakai dana itu. Termasuk untuk menggaji guru honor sebetulnya bisa dipakaikan dana PSG ini. Gitu. Jadi makanya selama ini yang mereka terima 300.000 itu ya dana dari alokasi yang dari program sekolah gratis ini. Nah, dengan adanya insentif ini tambahan bagi para Bapak Ibu guru honor kita. Nah, PSG ini Cek Fikri tentu masih sangat kurang kalau menurut saya. Artinya kurang apa? Kita mendapatkan alokasi dana dari pusat itu namanya dana BOS. Ya, dana BOS itu nilainya 1,5 juta per siswa per anak per tahun. Nah, sekarang kita tambahi dari provinsi 700.000. Itu sama Pak, bentuknya memang dikirim untuk sekolah masing-masing. Untuk sekolah masing-masing. Nah, jadi dengan harapan sekolah ini tidak memungut biaya-biaya lagi dari orang tua siswa. Tapi kenyataannya masih ada pemungutan. Benar. Pemungutan. Nah, inilah ini sebenarnya pemungutan ini diatur dalam Permendikbud. Ada namanya Permendikbud nomor 16 ya. Iya. Jadi di situ disebutkan tentang komite sekolah. Komite sekolah boleh ya mereka bukan memungut ya, meminta sumbangan. Iya. Nah, meminta tapi sumbangan. tidak dipatok itu, tidak Pak? dipatok. Iya. Nah, tidak dipatok. Jadi kesepakatan antara orang tua siswa dengan wali ya, wali siswa dengan pihak komite, mereka bersepakat kemudian untuk menentukan nilaian untuk nyumbang tadi ya. Terus pertanyaannya, kalau tidak mampu cak mana? Ya. Ya, untuk tidak mampu ini ada dana afirmasi sebesar 5%. Afirmasi 5% itu artinya boleh wong miskin yang dia memang rumah masih ngontrak, sekolah dia jalan kaki misalnya anaknya kan, terus tidak punya kendaraan. Nah, ini bisa mengajukan. Jadi mereka bisa ya tidak membayar komite tadi seperti itu Cek. Cuman nyingok juga rumah lah 3 tingkat, mobil 10 nak ngaju kayak itu. Iya Pak, karena tentunya masalah keefektifan ini dewe banyak wong yang mempertanyakan karena ada beberapa sekolah yang masih meminta duit, baik itu entah duit buku, entah itu duit pangkal, duit pembangunan, labelnya macam-macam ini Pak. Padahal sudah kita tahu ini luar biasa, pemerintah sudah membantu dari pusat ataupun daerah yang tadi 1,5 ditambah 700 berarti 2.200.000. Nah, lantas untuk apa lagi Mak itu Pak? Kenapa masih ada sekolah yang mengut biaya? Benar Pak. Sejauh ini cak mana Pak? Sudah ada laporan kah dari beberapa masyarakat Pak tentang sekolah yang masih memungut bayaran? Banyak laporan Cek Fikri. Banyak laporan, terutama sekolah-sekolah swasta. Ya, jadi kami sampaikan kalau sekolah negeri ya mungkin selama ini mereka disupport oleh dana pemerintah. Mereka ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk bangun sekolah dan segala macam. Tapi kalau sekolah swasta ini adalah punya yayasan. Yayasan. Jadi yayasan ini mereka harus ngidupin dirinya sendiri. Jadi wajar kalau misalnya yayasan ini ketika ingin membangun kelas mereka butuh biaya. Nah, butuh biaya inilah meminta sumbangan dari para siswa seperti itu. Nah, jadi ini laporan-laporan seperti ini masuk ke kami Komisi 5 dan insya Allah kami sering datang langsung ke sekolah yang meminta sumbangan tersebut, ya kan? Nah, kalau memang tidak wajar, Cek Fikri, tidak wajar, artinya ada sekolah yang menerapkan uang bangunan 10 juta misalnya, padahal siswanya tidak mampu. Nah, ini zolim, ini tidak diperkenankan halnya begitu. Baik. Dan juga Pak kita tahu kalau Pak Saiful tadi ngomong bahwa tidak boleh ada sekolah negeri yang memintai bayaran. Tapi Pak, untuk sekolah yang berstatus unggulan ini masih ada yang punya bayaran per bulan. Ini pecah mana ini Pak Saiful? Ataukah memang untuk yang berstatus unggulan ini masih diperbolehkan untuk punya bayaran per bulan atau kalau sekolah unggulan memang di aturannya itu diperbolehkan memungut biaya. Jadi sekolah-sekolah unggulan SMA 1, 17 misalnya kalau di Kota Palembang ya. Nah, ini diperkenankan. Karena mereka tidak mendapatkan dana dari PSG tadi, Cek Fikri. Oh, mereka memang tidak mendapatkan dana PSG tadi. Jadi tapi yang dari daerah Pak? Dari daerah ada lebih kurang kalau tidak salah ada 19 sekolah se-Sumatera Selatan, sekolah unggulannya yang tidak membuat
mendapatkan bantuan dari PSG tadi. Jadi mereka boleh untuk memungut dari siswanya. Tapi biasanya kalau sekolah unggulan itu uangnya berduit galau, Cek Fikri. Iya, Ya, benar. mobil berteret gitu ya. Jadi wajar kalau sekolahnya misalnya mereka diminta untuk sumbangan seperti itu. Baik, mungkin ini pertanyaan untuk yang menutup perjumpaan kita hari ini, Pak Saiful. Kita juga pengen tahu tentang undang-undang yang baru ini, Pak. Karena banyak juga yang belum tahu, terutama masyarakat yang ada di rumah. Ini mungkin boleh Bapak jelaskan dan juga langsung ditutup dengan himbauan dan juga arahan lah, apa harapan dari Bapak terutama untuk dunia pendidikan, kesehatan yang kita bungkus lagi balik-balik untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel. Silakan, Pak. Baik, Cek Fikri, rekan-rekan sekalian ya yang ada dimanapun. Jadi Sumatera Selatan ini alhamdulillah ya kita di Komisi 5 selalu mengawal terkait dengan aturan yang berlaku baik tentang pendidikan maupun kesehatan. Tadi saya mengatakan bahwa Undang-Undang Pendidikan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu mensyaratkan APBD harus 20%. Nah, ini kami di Komisi 5 mengawalnya. Ya, bagaimana aturan ini tetap berjalan seperti itu. Yang kedua, terkait dengan sistem kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan mensyaratkan 10% dari APBD, ini juga kami mengawalnya. Ya, sehingga APBD Provinsi Sumatera Selatan betul-betul diimplementasikan untuk kesejahteraan dari masyarakat. Tentu pembangunan provinsi, pembangunan suatu daerah tidak hanya bisa mengandalkan dari APBD. Inilah yang kemudian harus membutuhkan inovasi dari kepala daerah. Bagaimana mendatangkan dana yang bisa membangun daerah tanpa harus hanya mengandalkan APBD. Benar. Seperti itu. Nah, keinovasian dari kepala daerah melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, melibatkan elemen-elemen masyarakat lainnya. Saya kira ini penting untuk membangun dunia pendidikan, dunia kesehatan di Sumatera Selatan. Saya ingin mengambilkan contoh. Kami ketika berkunjung ke daerah Jawa ya, ada suatu sekolah yang dia dibiayai oleh perusahaan. Jadi namanya misalnya kelas perusahaan X. Maka perusahaan ini mulai dari nol ya sampai dengan siswa ini lulus, siswa itu gratis sama sekali, dan ketika dia lulus dia bisa langsung magang di perusahaan itu dan yang terbaik langsung diterima di perusahaan itu. Nah, ini saya kira terobosan-terobosan ya. Sehingga Ini juga dalam rangka untuk mengurangi tingkat pengangguran. Benar, Pak. Kemiskinan besar itu kenapa? Karena banyaknya pengangguran. Nah, salah satu mengurangi pengangguran tadi adalah dengan melibatkan semua elemen masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, contoh perusahaan tadi. Itu baru di bidang pendidikan. Kemudian kalau kita bicara tentang kesehatan untuk menutup pada sore hari ini, saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan sekalian, kita jangan berpikir berobat sebelum berobat ketika sakit. Nah, yang terjadi hari ini banyak masyarakat kita yang ketika berobat pada saat dia sakit, ini harus sering memeriksakan diri. Saya sering menyampaikan kepada masyarakat, kita ada yang namanya BPJS gratis itu, dan hari ini banyak yang dicoret. Kalau tidak dicek di puskesmas, ya, kita tidak tahu apakah kartu itu masih berlaku atau tidak. Ini khusus untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Nah, kalau kemudian suatu hari dia sakit, ternyata kartunya sudah tidak berlaku lagi dan dia harus bayar. Harus bayar. Ini baru beberapa kejadian kemarin, Cek Fikri. Seorang bapak dari keluarga tidak mampu, dia ojek ya. Ojek, istrinya dia kira normal, tapi ternyata harus sesar. Muncul biaya 21 juta dari rumah sakit. Ketika dia memakai kartunya tidak terpakai kartunya. Nah, yang ini yang jangan sampai terjadi. Jadi saya menghimbau ya, kalau kita punya kartu KIS ya, sering periksa di puskesmas ya, dicek apakah kartu ini masih berlaku atau tidak. Jangan sampai terjadi kejadian seperti yang tadi, ya kan? Nah, ini yang saya kira dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kita berharap urusan pendidikan, kesehatan ini menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Karena kesejahteraan masyarakat itu ya selalu dijanjikan oleh kepala daerah. Tapi kenyataan yang harus kita terima hari ini, ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum sejahtera. Kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih meningkat. Kami di DPRD bagaimana kita bersama-sama mempunyai cita-cita untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan. Dan saya berharap di kepemimpinan Pak Herman Deru ini bisa
mengurai tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. Baik. Terima kasih Cak Fikri. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan yang mulia sekali lagi. Itulah insight pengetahuan yang luar biasa sore ini kita dapat dari Bapak Mas Agus Saiful Fadli selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kita ucap terima kasih banyak sekali lagi Pak. Tentunya semoga masalah pendidikan, masalah kesehatan yang ada di Sumatera Selatan ini yang sudah Bapak sebut ke tadi, segala problem ini kita doa ke semoga tidak terulang lagi Pak. Amin. Semoga tentunya apa yang sudah dicanang ke sama DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini pacak terrealisasi, tentunya demi mewujud kesejahteraan masyarakat Sumsel yang lebih meningkat dan juga mewujudkan Sumsel maju untuk semua tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Saiful Fadli dan juga rekan-rekan yang sudah setia dengan kami. Jangan lupa terus tonton Cinde Channel, ini ada di YouTube, tentunya jangan lupa di subscribe, like dan juga share, pokoknya di seluruh keluarga, sanak-sanak dan juga dulur. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.